agen pos Aldo, Ibu Dian, selamat buka dulu Bu Dian. Nah, Ibu Dian ya. Kemudian agen pos pemuda Om Billy, kita udah lihat ya. Kemudian agen pos Cimanggis berhalangan karena ada nikahan. Agen pos Bakti Karya ya Om Sain, nah ini ya Pak Sain. Pak. Yang menguasai Sawangan ini. Kemudian agen pos Bagus belum datang, agen pos Depok belum datang, agen pos Arto Ibu Hikmah. Iya, salam Bu Hikmah dan Bapak. Kemudian agen pos agen pos Narsih belum datang ya. Agen pos Sumber Makmur. Nah ini. Sesepuh. Makin ganteng. Rambutnya hilang sepatu. Kemudian agen pos Belak Timur. Nah, ya. Sampaikan semua Pak di sini. Oh iya. Akhirnya bisa kenal kan? Kalau di sini Pak. Komenin sekalian Pak. Agen pos Grand Depok City Bu Hesti belum datang ya. Agen pos Daring belum datang. Nah ini dia. Nah ini Bu Hesti. Full pen deh. Ibu Hesti buka dulu. Nah ini Bu Hesti. Punten. Kemudian Habisin dulu aja Pak. Binus belum. Kemudian agen pos Depok Proklamasi Pak Dodi. Nah ini Pak Dodi Depok Proklamasi. Kemudian agen pos Farel. Nah Bu Eri berdiri. Kasih lihat dong. Ini sudah saya perkenalkan Pak. Kawan-kawan, kalau saya nyebutnya kawan-kawan ini kawan-kawan yang hebat Pak. Iya. Ketika kita dilanda awal-awal COVID-19, menderita mereka. Menderita mereka Pak. Hartamnya nih Pak Yus. Dibuki Pak Yus. Itu dia. Nah, sampai kita juga susah mau bilang apa ya. Katanya pulang kampung ini. Demikian dari kami. Kita memasuki arahan dari kepala kantor. Ini aja ya fleksibel ya Bapak Ibu. Karena Pak KKP juga bilangnya dibuat santai aja caranya. Karena beliau lebih fokus ke lebih pengen kenalnya ya seperti itu. Pada Bapak KKP kami persilakan. Pertemuan manajemen kantor Pos Depok dengan pengurus agen Pos Depok dalam rangka evaluasi pendapatan agen Pos Depok tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Tak lupa kita mintakan ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh nikmat, alam yang penuh barokah. Bapak dan Ibu owner agen Pos Depok yang saya hormati, sungguh kehormatan bagi saya, kebahagiaan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu sekaligus memperkenalkan diri tentunya, gitu ya. Karena untuk kata Pak Yus, saya dilantik serah terima tanggal 15 Agustus 2020, mungkin baru kurang lebih 1,5 bulan. KKP cabang, loket ekstensi dan MPS sudah saya datangi, alhamdulillah semua. Mitra baru 7 yang saya datangi termasuk Pak Wali Kota, tetapi Pak Wali Kota belum sempat ketemu karena pada saat ke kantor kebetulan pas hari hanya itu istrinya yang kena COVID gitu ya. Jadi saya ke kantor Wali Kota udah janjian jam 10, ternyata Pak Wali Kota belum datang Pak. Oh gitu, ya udah saya balik lagi. Pas balik lagi saya dikasih tahu oleh manajer hubungan umum, Pak istri Pak Wali Kota kena COVID yang positif. Jadi mungkin tertunda ke
silaturahmi saya dengan Pak Wali Kota. Baru 1,5 bulan saya di Depok, saya lihat, saya nanya ke Pak Yus, Pak Yus, pendapatan kita pengen lihat gitu kan, ternyata kantor pos Depok ini ditopang sebagian besar oleh agen. 60% kontribusi pendapatan kantor pos Depok ini disumbangsikan oleh agen pos gitu kan ya. Makanya saya minta ke Pak Yus tolonglah, saya pengen cepat-cepat ketemu dengan rekan-rekan owner agen pos gitu kan ya. Mohon maaf dan mohon waktunya. Sebenarnya di awal-awal Pak Yus masuk juga saya sudah pengen mengundang bapak-bapak ibu, cuman karena situasi dan kondisi Depok ya, dari PSBB sekarang jam malam juga kemarin itu kan kita mau mengundang bapak-bapak, ternyata baru jam malam ya Pak Yus ya, jam 18. Terus setelah jam malam alhamdulillah dilonggarkan lagi sekarang sampai dengan jam 20 kan, jam 20. Makanya saya juga berkunjung ke mitra-mitra, para pimpinan daerah sama juga Pak. Jadi kalau menunggu COVID-nya selesai mungkin kita nggak pernah ketemu gitu ya Pak ya. Jadi yang penting protokolnya dijalankan, maskernya terutama dipakai. Jadi mungkin masker dipakai masker dilepas pada saat berbicara atau di foto mungkinnya, karena kita juga sering lupa foto-foto terus kirim di medsos. Tiba-tiba kita ditegur, itu mana maskernya gitu, lupa. Makanya bapak-bapak ibu-ibu mohon kita jalankan aja lah memakai masker gitu kan. Mungkin perkenalkan diri bapak-bapak ibu-ibu ya. Saya Cicek Rian Usman, lahir di Bandung tahun 1971. 1971 saya bekerja di PT Pos Indonesia sudah 26 tahun. 26 tahun sudah mungkin keliling juga. Kota pertama yang saya singgahi di Sumatera Barat di Padang. Habis itu ke kabupaten di Sumatera Barat juga di Payunan. Dari Payunan saya pulang kampung ke Jawa Barat, ke Kota Mangga, ke Indramayu. Dari Indramayu saya di rolling lagi ke Kota Pangkal Perjuangan, ke Karawang. Dari Karawang saya diberi amanah menjadi kepala kantor pos di Soreang Kabupaten Bandung. Dari Soreang Kabupaten Bandung saya dipromosikan menjadi kepala kantor pos Garut. Dari Garut juga saya lanjut promosi ke kantor pos Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya saya disuruh menyeberang kotanya nggak jauh-jauh ke Jakarta Pak, ke kantor regional 4 Jakarta. Nah, dari Jakarta alhamdulillah saya lagi diberi amanah lagi menjadi kepala kantor pos di Depok. Hanya saya pribadi sangat konsen sama agen pos. Jadi agen pos itu kalau di kantor pos itu kan baru dimulai rame-ramenya itu pada saat saya di Garut tahun 2019 di Soreang, 2015-an lah. 2015 tuh rame-ramenya agen pos dikembangkan di regional 5. Kebetulan pimpinan kami kepala regional dulu Pak Apang, mungkin Bapak dan Ibu, apalagi Om Willy mungkin sempat ketemu Pak Apang, enggak Pak? Enggak ya? Saya Pak Oman mulai. Pak Oman ya, Iya. Pak Oman sama Pak Apang kepala regional kami. Nah itu Pak Apang itu yang merintis agen pos di Jawa Barat gitu ya. Jadi regional 5 sama regional lain beda-beda itunya keunggulannya. Kalau regional 5 itu agen pos dimulai dari 2015 sampai sekarang. Sehingga agen pos di regional 5 Jawa Barat Banten ini kontribusinya sangat besar. Rata-rata tiap kantor itu 60%, 70% gitu kan. Beda dengan di regional Surabaya, regional 7, regional 6 Semarang, kekuatannya nggak di agen pos tetapi di channel yang lain. Tapi kalau regional 5 ini di channel agen pos gitu. Saya sendiri dulu waktu di Garut, di Tasikmalaya kita mengembangkan agen pos. Bahkan saya tidak betah di kantor Pak, hampir setiap hari saya kunjungan ke KPC, dari KPC ke agen pos.
hanya sekedar sharing saja, cuman saat ini di Depok saya tidak bisa melakukan itu dulu karena emang kondisi ya. Kemarin juga saya udah mau mampir ke Pak Purnomo tuh. Pak Purnomo, malah jalannya di portal semua katanya, jalan perumahannya, nanti aja saya mampir ke kantor gitu Pak ya. Jadi mohon maklum adanya apabila saya Pak Yus nanti belum bisa keliling dulu kan gitu ya. Makanya untuk pertama kali kita bertatap muka seperti ini lah. Tentunya kami pengen mengucapkan terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya, atas kontribusi dari agen pos yang sedemikian besar gitu kan ya. Kita pengen memberikan apresiasi lah Pak Yus ya. Cuman mungkin karena bapak-bapak juga tahu lah kondisi perusahaan PT Pos Indonesia yang sekarang mungkin lagi tidak happy kan gitu ya. Tetapi kami dari manajemen kantor Pos Depok tetap pengen melakukan silaturahmi dan apresiasi. Jadi Pak Yus beserta panitia sudah menyiapkan ada sedikit apresiasi. Mohon bagi agen pos terbaik saat ini, mohon jangan dinilai hadiah, nilainya ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Lihatlah tingkat kami pengen bersilaturahmi gitu kan. Sekaligus memberikan sedikit apresiasi lah kepada agen pos terbaik. Agen pos terbaik saya minta ke Pak Yus terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan hari kemarin 25 September. Jadi kita pengen terupdate, terupdate karena kita belum tentu bikin acara seperti ini di tahun ini juga karena COVID ini kan belum tentu sampai kapannya. Jadi kita maksimalkan, kita juga pertemuan ini mungkin 1 jam atau 1 jam setengah, atau usah lama-lama nanti kita kena tegur Pak Wali Kota pula. Gitu ya. Jadi kita berikan terupdate Pak posisi sampai dengan kemarin. Makanya Pak Yus juga pontang-panting kemarin itu nyiapin piagamnya karena harus baru jadi ya Pak Yus ya, karena kita emang datanya kan kalau agen bisa kita ambil setelah jam 24 lah ya. Jadi Pak Yus saya kebayang lah dari subuh udah melototin angka kinerja agen pos kayak gitu ya. Mungkin gitu bapak-bapak ibu-ibu sekilas perkenalan saya. Nanti perkenalan lebih lanjut gampang ya bapak-bapak ya, nanti kita sambil keliling sambil diskusi gitu kan ya. Sama saya jangan komil-komil Pak, nyantai aja, nanti di lapangan juga kita diskusi, kita support Pak apa kekurangan agen pos selama saya Pak Yus tim IT Pak Wawan nanti bisa mensupport ya, kenapa tidak kan gitu ya. Karena agen pos itu diciptakan kan oleh pimpinan kami, pimpinan Pak Budi dulu kami diawali sebagai benteng-benteng kecil pertahanan PT Pos Indonesia ya. Jadi KPRK itu nanti dikelilingi oleh agen pos benteng-benteng pertahanan kecil yang bisa head to head, yang bisa berperan langsung kepada kompetitor. Karena tahu sendiri kalau kami kan tidak bisa fleksibel Pak. Kalau kami kan BUMN, perusahaan negara, mengeluarkan uang 1 rupiah pun itu udah gratifikasi bapak-bapak. Tetapi kalau jasa titipan yang lain swasta, dia ngasih cashback, itu kan bebas ya Pak. Nah itu Pak sejarahnya kenapa lahir agen pos itu seperti itu. Oh kita terbelenggu yang bisa diunduh, di-download di Play Store. Gitu kan. Nah keuntungan bagi agen pos ini apa? Gitu. Ya, aplikasi Kiposin itu sebagaimana diketahui di mana-mana juga yang namanya agen pos itu kebanyakan merangkap bisnis online ya. Nggak tahu kalau di Depok sini mungkin saya juga pasti sama lah. Jadi yang bikin agen pos ini merangkap ke bisnis online. Nah Kiposin ini sangat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya. Coba nanti download di aplikasi Play Store di rumah aja, nanti saya kirimkan juga ya Pak Yus ya modul presentasi PowerPoint-nya sangat ringkas bapak-bapak ibu-ibu. Di modul yang saya ini tuh tinggal ngikutin aja apa itu Kiposin, pengen quick owner booking, pengen diinikan dengan Posgiro Mobile, disinergikan dengan Posgiro Mobile, semua sudah ada cara-caranya. Monggo selamat datang Ibu.
Jadi apa itu Kiposin? Jadi para pebisnis online gitu kan, tinggal buka Kiposin, tinggal di sana ada namanya QOB, Quick Order Booking. Quick Order Booking itu nanti di sana diketik siapa pengirimnya, nanti siapa penerimanya, di sana bisa pilih COD. PT Pos Indonesia dari segi tarif sudah murah. Dari segi SWP juga sama, sudah bagus kan gitu ya. Tetapi kenapa masih bukan menjadi pilihan bagi pelanggan terutama di marketplace gitu ya? Karena tidak mesti korporat, COD retail perorangan pun, misalnya pemilik menjual barang nggak usah bayar, langsung pakai fasilitas COD itu bisa. Caranya untuk Kiposin saja di Play Store gitu. Terus ada pertanyaan waktu saya di Jakarta kemarin. Saya waktu di Jakarta kan sosialisasi ke para KPC gitu kan. Kalau ke Agen Pos belum sempet karena saya bagian retail. Kalau retail tuh ke KPC dan LE. Ada pertanyaan di beberapa Agen Pos di Jakarta, Agen Pos besar. Pak, kalau saya download untuk Kiposin, saya kan Agen Pos. Berarti saya bunuh diri. Nanti malah udah jadi di pick up-nya oleh manajer misalnya. Karena aplikasi Kiposin itu di bidding nanti Pak. Memang benar Pak. Jadi aplikasi Kiposin ini begitu kita minta pick up langsung di bidding oleh pasukan ranger. Pasukan ranger padahal yang membuat kan Agen Pos. Jadi malah pelanggannya hilang. Yang lalu udah dibahas tuh Pak. Ya, makanya teman-teman di Depok nih kayaknya agak susah mengoptimalkan aplikasi Kiposin karena memang ada kesalahpahaman gitu ya. Nanti pada saat muncul notifikasi minta di pick up, tinggal pilih aja tidak di pick up. Jadi itu bukannya ranah Oranger nanti. Ini kan aplikasi Kiposin itu diciptakan untuk para pebisnis online ya. Untuk para pebisnis online, sekali lagi bukan untuk Agen Pos. Ya, untuk para pebisnis online. Jadi kacamata kita program ini untuk pebisnis online. Tapi kan di sini kalau mau di input sama agen, pebisnis tersebut harus klik tidak di-pick-up. Ya, kalau pebisnis online registrasi Kiposin sendiri, ya, berarti ya pilihnya jangan di-pick-up. Nah itu berarti kan Ya. kita harus tahu. Jadi kita nggak tahu apa, tetap nggak dapat Iya. lagi orang-orang baru yang saya berharap sih kita bisa Iya. dapat orang baru lagi kan. Iya. Susah juga nih orang baru. Jangan nanti saya tampilkan slide-nya ya. Oke. Nah, misalnya, tetapi kalau pelanggannya besar, Bu, Ibu ambil alih aja. Dari mulai registrasinya, cetak labelnya langsung diambil alih oleh agen. Tapi kalau pelanggannya yang satu-satu ya seperti itu, dia harus registrasi sendiri, cetak label sendiri. Tetapi kalau pelanggannya Ibu sehari dikasih 100, masa nggak mau kan gitu ya? Karena online shop itu, iya nggak mau ribet Pak. Wah saya ke JNE, ke si biru, si merah nggak ribet, langsung aja kasih aja kan. Intinya kita siap Pak, cuma ya itu tadi mencari orang baru lagi, gitu pelanggan baru lagi itu yang susah. Benar. Ketika mereka muncul di Kipos ini, otomatis kan berarti dalam area itu mungkin ada 10, kita hanya dapat 1 selama ini. Nah 9-nya ternyata pakai ini. Nah, seandainya ini dikonekkan dengan agen kan enak ya area kita. Kita bisa pick up dan kita siap sih untuk semua yang kita yang handle. Jadi dia hanya kasih barang, sudah kita yang ini semuanya dan dia dapat laporannya gitu. Cuma ya karena itu tadi ya nggak terhubung sama kita nggak tahu pedagang online itu siapa aja gitu. Kepada Agen Pos Parel kami persilahkan di depan. Agen Pos Parel ini alhamdulillah selalu bekerja sama dengan kami. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat tuh kotaknya. Oh iya. Bisa bungkus kalau itu. Sekalian disuruh. Agen Pos Parel di top 10 20 ke 18 pendapatan dari Januari sampai September. Terima kasih Ibu Eri,
atas kerja kerasnya mengajukan agen pos Valen. Kemudian agen pos Depok Proklamasi Pak Dodi. Ini agen pos paling dekat dengan KPLK. Maka Pak Dodi. Iya. Terima kasih. Udah belum deh? Terima kasih Pak Dodi atas kerja kerasnya. Kemudian Pak Haji nggak hadir ya. Pak Purnama nggak hadir. Nah, Grand Depok City, Ibu Hesti. Bu Hesti GDC masih sempat. Terima kasih Bu Hesti atas kerja kerasnya mengajukan agen pos. Kemudian ke-13-nya Om Faiz, agen pos Bulak Timur. Ini rankingnya kelihatan di sini. Terima kasih Om Faiz atas dedikasinya kepada agen pos Bulak Timur. Ke-12 agen pos Sumber Makmur Om Hari. Saya ini udah pikiran nama nih Om Hari ini nggak pernah kelihatan gitu ya. Alhamdulillah. Kayaknya rambutnya sekarang beda ya Om Hari ya. Terima kasih Om Hari atas kerjasamanya memajukan agen pos Sumber Makmur. Kemudian agen pos Narsih nggak datang ya. Agen pos Arto ranking 10 Ibu Hikmah. Semoga dapat pelanggan karpet merah. Amin. Ibu Hikmah, agen pos Arto, terima kasih atas kerja kerasnya memajukan agen pos Arto. Kemudian Itu kalau nomor 10 tuh Diego Armando Maradona. Kalau dalam bola itu Messi. kita masuk ke, karena banyak juga yang ternyata tidak hadir, kita masuk ke ranking 7 agen pos Bakti Karya. Om Sain. Om Sain. Selamat ya Pak ya. Bisa. Wah ini ada Mohon yang ranking berapa Pak yang dapat Pak? 7 ke atas. Sedikit buat baksonya. Ya mohon maaf kami tidak bisa memberi banyak ya. Oh jangan dilihat dirinya ya, tapi lihat amplopnya. Piagam Pak supaya Kemudian agen pos pemuda. Agen pos pemuda memilih. Pemuda abadi. Foto dulu Om. Mohon maaf kalau apresiasinya belum sesuai ya. Mohon maaf ya, sama-sama. Oh ya. Terima kasih. Keempatnya agen pos Aldo Mekarsari, Ibu Dia. Buktian. Ini sesuai kalau ini bagi 40 juta. Kemudian ranking 3 agen pos Abdan pada Bu Mei. Punten, Pak. Mohon
maaf kami belum bisa memberikan yang besar Oh iya, terima kasih Pak. karena tahun ini kita tahun kebersamaan. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Terus juara 2-nya Agen Pos Ganesani, Mbak Nisa. Punten Pak. Nah ini Mbak Nisa. Silakan. Masih bisa masuk top 10. Kombinasi. Selamat ya. Kemudian juara satunya Agen Pos Depok Jaya. Ibu Linda. Enak banget. Mantap. Iya. Ada belakangnya. Ada itu belakangnya yang manis-manis. Agen Pos Depok Jaya ini banyak bermain di EMS karena dia meraih pasar kopi ya, ngambilnya di Jakarta, ketiknya di kantor pos. Cukup ya Pak ya? Ya. Kawan-kawan, ini sebelum nanti kawan-kawan pulang, kami sudah siapkan makan siang untuk kawan-kawan nanti kami siapkan. Oh ya, nanti foto bersama dulu ya kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas partisipasi di acara kami sehingga acara kami dapat berjalan dan baik dan mudah-mudahan kedepannya pas akan semakin baik. Mungkin di kebaikan pertama nanti pick up pos itu tidak lagi menggunakan pegawai pos, karena kita nanti akan menggunakan mitra. Kalau mitra itu Pak, yang biasanya Bapak cuma kami jemput sekali, itu insya Allah bisa 2 kali. Jadi Bapak bisa mungkin jam 9 malam kami jemput lagi seperti itu. Insya Allah itu insya Allah mudah-mudahan di tahun ini udah bisa berjalan. Jadi kedepannya Pak, kami ini sebentar lagi akan banyak pensiunan. Itu pasti tidak membuka lagi pegawai, karena kami akan lebih condong ke agen pos ya. Jadi kami tidak lagi menerima pegawai, yang ada yang pensiun ya sudah, tidak ada gantinya. Kami lebih condong ke agen pos nantinya. Agen pos. Gantinya ambil aja Pak. Ya. Ya. Oke. Demikian dari kami, mari kita tutup acara kita dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita sesi foto bersama ya. Di depan aja ya Pak. Ayo, dari pertanyaan Pak. Ya.